Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan Peppermint OS 10 Respin Release. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Peppermint OS 10 Respin Release. Nah, di sini pertama-tama kita pilih pilihan Install Peppermint OS. Oke, maka akan dilanjutkan dengan proses booting, ya, kita tunggu beberapa saat. Di sini ada logo Peppermint OS yang menyambut kita, ya, dan ada tulisan Starting Up. Kita akan tunggu beberapa saat di sini. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan pada menu pemilihan bahasa. Nah, di sini sesi instalasinya sudah dimulai. Di sini kita pertama-tama akan pilih bahasa Inggris, ya, sebagai bahasa default. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Selanjutnya kita dihadapkan pada menu pemilihan keyboard layout. Nah, di sini kita akan pilih pilihan yang default ya guys. Kita pilih English US, lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Nah, selanjutnya di sini kita dihadapkan pada pilihan Updates and Other Software. Nah, di sini ada dua bagian. Kita akan perhatikan dulu bagian yang pertama. Nah, di bagian yang pertama ini, kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah Normal Installation, dan pilihan yang kedua adalah Minimal Installation. Pada pilihan Normal Installations, maka sewaktu proses instalasi berjalan, Peppermint juga akan menyertakan beberapa software terkait dengan web browser, utilities, office software, games, dan media player. Tetapi kalau kita pilih pilihan yang Minimal Installations, Peppermint OS hanya menyertakan web browser dan basic utility software saja. Nah, untuk kesempatan kali ini, kami akan pilih yang Minimal Installation agar proses instalasinya bisa berjalan dengan lebih cepat. Poin berikutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait pilihan yang di bawah ini. Dengan mengaktifkan pilihan Download Updates while installing Peppermint, berarti kita mengizinkan Peppermint OS untuk mendownload update dari software-software yang akan diinstal. Artinya, setelah proses instalasi berakhir, kita akan mendapatkan Peppermint OS beserta software-software dengan updates terbaru. Lalu pilihan berikutnya adalah Install Third-Party Software for Graphics and Wi-Fi Hardware. Nah, di sini berarti kalau kita aktifkan, kita akan mengizinkan Peppermint OS untuk turut mendownload beberapa driver yang memang cocok untuk hardware kita, termasuk juga driver-driver yang sifatnya non-free atau yang proprietary. Nah, di sini kami sangat menganjurkan sekali ya untuk kalian mengaktifkan pilihan yang kedua ini juga. Oke. Lalu berikutnya kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya kita akan dihadapkan pada menu Installation Type. Nah, di sini kami akan peringatkan kalian untuk ekstra hati-hati. Kenapa? Ya karena yang akan kami demokan di sini adalah kondisi di mana kita ingin melakukan instalasi Peppermint OS single boot, bukan dual boot. Oke, jadi kalau dual boot treatmentnya sedikit berbeda. Nah, di sini single boot berarti kita akan pilih pilihan yang pertama. Nah, dengan memilih pilihan yang pertama berarti kita akan menghapus keseluruhan isi hard drive kita dan kita akan install Peppermint OS sebagai satu-satunya OS pada komputer kita. Oke, di sini kami pilih pilihan yang pertama, dan kita lanjutkan dengan menekan tombol Install Now. Berikutnya, kita akan dihadapkan pada pesan warning atau pesan peringatan, ya, karena ini merupakan langkah yang cukup berbahaya, terutama sekali kalau kita belum melakukan backup terhadap data di komputer kita. Di sini, karena kita yakin mau melakukan instalasi, ya, kita coba lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya adalah menu terkait pemilihan zona waktu. Nah, di sini karena komputer kami sudah terkoneksi dengan internet, maka Peppermint OS bisa melocate zona waktu kita dengan tepat. Ya, dalam hal ini posisi kita ada di Jakarta zona waktunya. Kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Selanjutnya, kita dihadapkan pada menu untuk registrasi user atau mendaftarkan user. Di sini kita daftarkan nama user kita, yaitu Indonesia Belajar. Oke. Username-nya kita mau pakai Belajar
IDN, ya. Lalu kita sertakan. Oke. Nah, kalau sudah di sini ada dua pilihan nih guys. Ya, pilihan yang pertama ini login automatically. Pilihan yang kedua require my password to login. Kami sangat menyarankan sekali untuk memilih pilihan yang kedua. Di mana pilihan yang kedua ini akan mengharuskan kita menginputkan password sebelum melakukan proses login. Dan ini sangat dianjurkan untuk aspek keamanan. Kita lanjutkan dengan menekan tombol continue di sini. Nah, di sini proses instalasi sudah mulai berjalan nih guys, dan akan membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan proses instalasi ini. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Peppermint OS. Peppermint OS 10 ini dirilis pada bulan Mei tahun 2019. Hanya saja di sini kami menggunakan versi Respin yang dirilis pada bulan Desember tahun 2019. Versi Respin ini akan menyertakan kernel Linux dengan versi yang lebih baru dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Peppermint OS merupakan distro Linux turunan dari Ubuntu LTS, atau lebih tepatnya Lubuntu LTS. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari Peppermint OS ini tidak perlu diragukan lagi. Serupa dengan body Linux yang pernah kami review sebelumnya, Peppermint OS juga menargetkan komputer dengan spesifikasi minim alias kentang. Ini dimungkinkan karena Peppermint OS mengusung LXDE sebagai desktop environment. LXDE sendiri dikenal sebagai desktop environment yang low resources dan sangat cocok digunakan pada komputer dengan spesifikasi minim atau kentang. LXDE yang diusung oleh Peppermint OS sudah di-custom dan dipadukan dengan beberapa komponen dari XFCE oleh tim developer Peppermint OS. Upaya ini menghasilkan LXDE dengan tampilan yang sangat elegan walau tetap lightweight atau ringan. Selepas sesi instalasi, kami juga akan mereview LXDE yang diusung oleh Peppermint OS ini. Terkait dukungan software, karena Peppermint OS diturunkan dari Ubuntu LTS, maka dukungan softwarenya pun bisa terbilang cukup luas. Proses instalasi software pada Peppermint OS akan difasilitasi oleh Mint Install. Ini merupakan software manager yang sama yang digunakan oleh Linux Mint. Software manager ini juga akan kami review selepas sesi instalasi. Peppermint OS mencoba mengintegrasikan desktop application dan cloud-based application sebagai bagian dari sistem operasi. Dan menurut kami, ini merupakan salah satu keunikan dari Peppermint OS. Upaya ini diwujudkan oleh tim developer Peppermint OS dengan menawarkan Site-Specific Browser, atau biasa disingkat sebagai SSB, dan ICE. Selepas sesi instalasi, kami akan ulas lebih lanjut terkait SSB dan ICE yang ditawarkan oleh Peppermint OS. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Peppermint OS, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Peppermint OS pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Peppermint OS melalui homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Nah, sampai di titik ini ya, berarti proses instalasinya sudah selesai nih guys. Dan kita dihadapkan pada sebuah pop-up message atau pop-up menu yang meminta kita untuk melakukan restart system atau reboot system. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sebelum kita melakukan restart system, pastikan dulu ya media instalasinya sudah kita keluarkan dari komputer kita. Kalau kita instalasinya menggunakan USB drive, pastikan USB drive-nya dicabut dulu. Kalau kita menggunakan DVD-ROM, ya DVD-nya dikeluarkan dulu. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses restart system atau rebooting system dengan menekan tombol restart now ini. Nah, di sini Peppermint OS sedang mulai melakukan rebooting ya. Selepas proses rebootingnya selesai, ya kita langsung dihadapkan pada halaman login atau login screen yang sangat manis sekali. Ya, kita bisa lihat di sini ada logo Peppermint dan ada tulisan Peppermint. Lalu juga ada semacam simbol apa ini? Simbol panah ya, yang menurut kami sangat elegan dan sangat manis sekali. Oke, kita akan lanjutkan dengan proses login. Ya, di sini kita akan coba masukkan password rahasia kami. Oke, nah di sini ya setelah kita melakukan login, kita langsung disambut dengan halaman utama yang juga elegan, ya manis sekali.
nuansanya mirip sekali dengan nuansa sewaktu proses loginnya. Oke, nah di sini kita akan coba review guys LXDE yang diusung oleh Peppermint OS ini. Oke, kita lihat dari panel start menunya, ya, cukup manis dan cukup elegan. Lalu juga ada beberapa shortcut di sini, ya. Dan kita akan bahas mulai dari panel yang di sisi sebelah kanan dulu guys. Nah di sini, ya, di yang paling kanan banget di sini ada menu calendar, ya. Lalu juga ada language ya di sini, ya, English US. Lalu ada audio setting di sini. Berikutnya ada battery indicator untuk laptop. Lalu ada network indicator di sini. Dan berikutnya ada updates indicator. Nah, di sini kita tahu ya bahwa ada sejumlah update yang bisa kita download, ya, tetapi kita skip dulu untuk saat ini. Lalu berikutnya kita akan coba lihat start menunya guys. Ya. Nah, start menu ini bagi kalian yang menggunakan XFCE, ya, yang menggunakan Whisker menu, tentunya sudah nggak asing ya guys dengan ini. Karena sebenarnya tampilan ini merupakan tampilan Whisker menu milik si XFCE, yang diadopsi dan dipadukan dengan LXDE oleh tim developer dari Peppermint OS. Ya, jadi tampilannya cukup manis dan mudah untuk dinavigasi. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat beberapa default application yang diusung oleh Peppermint OS ini. Pertama-tama kita akan lihat dulu web browsernya. Web browser yang diusung oleh Peppermint OS adalah Mozilla Firefox. Nah, di sini kita akan gunakan web browser ini untuk mengakses channel YouTube Indonesia Belajar, youtube.com/Indonesia Belajar Komputer. Kita juga akan coba akses homepage dari Peppermint OS, ya, Peppermint OS di sini. Oke. peppermintos.com. Oke, nah ini merupakan halaman utama dari channel kami, ya, channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, di sini kami juga ingin kembali mengingatkan nih guys, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe ya dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu memberikan atau mengupload video-video update terbaru terkait dengan dunia IT. Jadi kalian jangan sampai tertinggal ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat halaman homepage milik Peppermint OS. Nah, ini adalah halaman homepage ya guys. Nah, melalui halaman homepage ini, kalian bisa mendownload ya ISO ataupun installer milik Peppermint OS ini. Jadi, bagi yang tertarik untuk mulai menggunakan Peppermint OS, ya kalian bisa menuju halaman homepage ini. Nah, nggak perlu khawatir guys. Kenapa? Karena alamat dari halaman homepage ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oh ya guys, Peppermint OS juga masih mensupport beberapa perangkat yang 32 bit. Ya, jadi dia mensupport 32 bit dan 64 bit. Nah, ini kabar baik guys, terutama sekali bagi kita yang memiliki komputer-komputer tua yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, kita bisa manfaatkan komputer-komputer tersebut dengan menginstal Peppermint OS. Oke, kita akan close dulu web browsernya, ya, dan kita akan lanjutkan ke review berikutnya. Selanjutnya, kami akan mereview File Manager. File Manager yang diusung oleh Peppermint OS ini bukan Tunar, ya. Kita tahu bahwa Tunar merupakan default file manager dari XFCE. Nah, file manager yang diusung oleh Peppermint OS ini adalah Nemo. Nemo juga termasuk file manager yang cukup lightweight, ya, tetapi tetap nyaman untuk digunakan. Sebenarnya tampilannya sangat mirip sekali dengan Tunar, ya, ataupun Kaja, ya, dan sama-sama lightweight. Berikutnya, kami juga akan ulas terkait dengan software manajernya, ya. Kita coba lihat di sini, software manager, ya. Nah, software manager yang diusung oleh Peppermint OS adalah MainInstall. Ini merupakan software manager yang sama yang dimiliki oleh Linux Mint, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau kita mau menginstal sesuatu juga cukup mudah, ya. Sudah ada pengkategoriannya juga. Kita tinggal pilih saja kategorinya. Oke, lalu kita tinggal pilih software mana yang mau kita install. Selanjutnya kita tinggal tekan tombol install. Atau kalau kita mau mencari software, kita juga bisa search dari sini guys, ya. Misalkan saya mau mencari Chromium.
ya. Nah, di sini tinggal search saja, lalu muncullah Chromium, ya. Kalau kita mau install ini, kita tinggal tekan tombol install saja. Ya, cukup mudah sekali ya guys. Nah, itu terkait dengan software manajernya. Berikutnya, kita akan coba ulas terkait dengan terminalnya, ya. Terminal yang diusung oleh Peppermint OS juga cukup sederhana, ya, tapi tetap manis guys, ya. Kita bisa lihat di sini ada transparansinya, ya. ls, lalu ls-l. Kita lihat ya kernelnya ya, uname, -e. Nah, kernelnya sudah menggunakan kernel 5.0 di sini guys. Oke, kita close dulu ya. Terminalnya sederhana tetapi tetap nyaman digunakan. Nah, hal berikutnya yang mau kami ulas adalah terkait SSB atau Site Specific Browser. Apa sih sebenarnya SSB itu? SSB itu seperti ini guys. Misal di sini ya, kita menuju Office ya. Nah, ini guys ya. Di sini seolah-olah Peppermint OS punya Microsoft Word. Ya, tapi kalau kita klik di sini ya, dia akan memanggil Mozilla Firefox yang akan langsung diarahkan ke alamat URL Microsoft Word. Ya, karena kita tahu bahwa Microsoft Word juga mereka memiliki versi online-nya atau Microsoft Word Online. Nah, tentunya untuk mengakses Microsoft Online ini atau Microsoft Word Online ini, kita juga harus punya account di Microsoft, ya. Nah, di sini juga ada beberapa SSB yang lain nih, guys. Ya, kita coba lihat ya. Nah, SSB berikutnya yang nampaknya bakal menarik adalah ini, Google Drive atau Gmail, ya. Gmail yang biasanya harus kita akses melalui web browser dengan mengetikkan alamat URL Gmail. Dengan adanya SSB ini, ya, si Gmail-nya langsung terintegrasi dengan start menu-nya. Dan kita bisa langsung klik langsung di sini. Ya, mengakses Gmail ya, bisa dengan begitu mudah karena seolah-olah Gmail-nya sudah terintegrasi dengan sistem operasi. Nah, ini yang dikenal dengan istilah SSB, ya, atau Site Specific Browser. Dan ini merupakan salah satu keunikan dari si Peppermint OS. Nah, berikutnya mungkin di antara teman-teman mulai ada yang bertanya nih, oke, SSB ini cukup menarik karena kita bisa mengintegrasikan cloud-based application pada sistem operasi kita. Pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana nih caranya kalau kita mau menambahkan cloud-based application yang lain? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan ICE. Oke, nah ICE ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk membuat atau menginstal SSB pada Peppermint OS. Ya, kita kasih contoh ya guys caranya. Nah, ini adalah tampilan dari ICE dan dengan menggunakan aplikasi ICE ini, kita bisa menginstal SSB yang baru. Sebagai contoh di sini, kita mau menyertakan alamat Instagram atau IG dari Indonesia Belajar. Oke. Nah, lalu diikuti dengan alamat webnya, ya, http://instagram.com/belajar-IDN. Nah, ini juga sekalian informasi ya guys, bahwa channel YouTube Indonesia Belajar ini, kami juga punya akun Instagram. Nah, bagi kalian yang juga punya akun Instagram, jangan lupa ya guys, untuk follow Instagram kami di akun Belajar IDN. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys, ya, logo dari Instagramnya sudah terload. Ya. Logo ini bisa kita peroleh hanya dengan menekan tombol Use Site Favicon. Nah, selanjutnya ya kita perlu aktifkan juga tombol pilihan ini ya, Create the SSB with Isolated Browser Profile. Nah, selepas itu kita tinggal tekan saja tombol Apply ini. Nah, kalau sudah ya, maka aplikasi IG Indonesia Belajar sudah bisa diakses di start menu kita. Ya, IG Indonesia Belajar. Dan kalau kita buka, maka akan memanggil Firefox web browser dan langsung diarahkan ke halaman dari Instagram atau lebih tepatnya halaman IG dari akun Indonesia Belajar. Nah, ini guys ya, halaman muka dari IG akun Indonesia Belajar. Jadi bagi kalian yang pengguna IG ya, pastikan juga guys kalian untuk follow Instagram kami di sini. Oke, kita close dulu ya di sini. Nah, itu lebih kurang cara untuk menambahkan SSB. Nah, biar nggak penasaran ya guys, kita coba kasih contoh satu lagi nih guys. Ya, kita mau kasih contoh kali ini Twitter.
Ya, Twitter Indonesia Belajar. Kebetulan kami juga punya akun Twitter guys, ya. http:// ya, twitter.com/ akunnya sama guys, Belajar IDN. Jadi bagi kalian yang juga pengguna Twitter, ya, kalian bisa follow akun Twitter kami di @belajaridn. Kita coba use site 5 icon di sini. Oh, kebetulan Twitter menolak, ya. Nggak masalah. Kita langsung apply saja di sini. Oke, kalau sudah, kita coba akses lewat start menu ya guys, di sini. Kalau bingung nyarinya, kita bisa langsung search aja di sini, ya, Twitter. Nah, ini dia, Twitter Indonesia Belajar. Karena tadi kita gagal untuk mendownload ikonnya, maka akan langsung menggunakan icon si ice tadi. Kita buka ya guys. Nah, di sini langsung akan dipanggil web browser Mozilla Firefox dan langsung akan diarahkan ke halaman Twitter milik Indonesia Belajar. Nah, kembali mengingatkan nih guys, bagi kalian pengguna Twitter, jangan lupa guys, follow juga akun Twitter kami di akun @belajaridn ini. Oke, kita close dulu ya guys di sini. Nah, itu adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendaftarkan SSB yang baru ke dalam Peppermint OS. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah, ya, bagaimana caranya untuk meremove atau menguninstall SSB yang sudah terinstall pada Peppermint OS. Caranya mudah guys, kita tinggal langsung saja menuju ke tab remove di sini, lalu kita tinggal pilih ya SSB mana yang mau kita remove. Misalkan kita mau meremove Gmail, kita pilih Gmail, lalu kita pilih remove. Ya, semudah itu guys. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita akses di sini, ya, sudah tidak ada lagi Gmail. Ya, cukup mudah ya guys. Kita coba remove satu lagi ya guys. Kita coba mau remove Microsoft Word di sini. Berarti kita pilih dulu Microsoft Word Online, lalu kita pilih remove. Oke, kita buka lagi lewat start menunya. Oke, Office ya, Microsoft Online-nya sudah tidak ada. Nah, itu adalah cara menginstall dan juga menguninstall atau meremove aplikasi SSB ya di Peppermint OS dengan bantuan ice. Cukup mudah ya guys, dan harapannya bisa diikuti dan bisa dipahami dengan baik. Oh ya guys, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Peppermint OS ini, apakah kalian mulai tertarik nih untuk mulai menggunakan Linux? Yuk, sampaikan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Peppermint OS 10 Respin Release. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Peppermint OS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.